Pada pertengahan abad ke-19, seorang ahli fisiologi Jerman, Karl von Vierort, mengembangkan apa yang disebut dengan fotografer perangkat yang merekam frekuensi denyut nadi, sehingga dapat mengetahui nilai dari tekanan darahnya. Istilah teknis untuk alat pengukur tekanan darah ini disebut dengan sphygmomanometer. Pada tahun 1986, Rivarocci, seorang dokter anak dari Turin, Italia, mengembangkan alat pengukur tekanan darah tanpa GP. Fitur teknis dasarnya masih digunakan hingga hari ini. Nilai tekanan dapat dibaca pada kolom merkuri dengan interval milimeter. Milimeter Hg merupakan unit pengukuran yang masih digunakan hingga saat ini. Penggunaan manset lengan juga tidak hilang dari alat ukur digital paling modern hingga saat ini. Pengukuran tekanan darah menurut Rivarocci. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mencari letak arteri brachialis pada lengan bagian bisep dan trisep. Umumnya terletak pada 2,5 cm di atas lekukan siku. Kemudian untuk melakukan pengukuran tekanan darah, kita menempatkan manset tekanan darah pada titik tersebut. Yang harus diperhatikan adalah posisinya harus lebih tinggi dari jantung. Saat pengukuran lengan, pasien harus dalam keadaan rileks, di bagian sekitar siku dan kondisi sedikit membungkuk. Pemasangan manset tersebut menyebabkan tekanan darah meningkat lebih cepat sehingga dapat ditentukan denyut radialnya. Langkah selanjutnya adalah memompa pump dengan menambahkan tekanan sekitar 30 mm Hg atau hingga denyut jantung pada pergelangan tangan tidak terasa lagi untuk memastikan tekanan sistoliknya. Dari ilustrasi di sini kita bisa melihat jika penambahan tekanan sekitar 30 mm Hg menyebabkan aliran darah tidak bisa mengalir. Kemudian kita meletakkan stetoskop ke bagian di mana arteri brachialis berada. Dalam kondisi ini suara dari aliran darah tidak terdengar karena tekanan manset tinggi sehingga tekanan sistoliknya berkurang. Aliran darah di pembuluh baik selama sistem dan selama diastol. Biarkan berhenti sepenuhnya dan buka hati-hati katup pada pengukuran tekanan. Dibuka dan tekanan manset perlahan akan meningkat sekitar 2 hingga 3 mm sehingga HD berkurang per detik. Setelah tekanan manset turun di bawah tekanan darah sistolik, sedangkan sistem darah terus mengalir melalui pembuluh karena kompresi pembuluh yang ada selama diastol. Bagaimanapun darah mengalir bergolak dan dengan demikian menghasilkan suara pada kepala corot. Segera setelah sinkron, suara aliran berdenyut terdengar di stetoskop. Bisa di manometer monitor tekanan darah sistolik, dan tekanan bisa terbaca. Sementara tekanan manset dikurangi lebih lanjut, kompresi pembuluh darah dari aliran darah semakin sedikit bergolak melalui arteri. Dan juga sepenuhnya selama diastol, ini menciptakan aliran laminar sehingga Ratkov atau area bunyi yang hilang ini disebut diastolik. Tekanan darah akan bisa dibaca di manometer. Bisa kita lihat pada video ini. Di sini bisa ditentukan sistolik dan diastoliknya. Dan pada video ini sistoliknya adalah 94, di mana sistolik merupakan degup pertama yang kita dengar. Dan untuk diastoliknya, diastolik merupakan degup terakhir yang kita dengar. Dan dalam video ini diastoliknya adalah 34. Akhirnya, manset harus dibuka sepenuhnya dengan membuka katup pada stetoskop. Tekanan darah bisa dikosongkan dan dilepaskan dari lengan atas dengan membuka mansetnya. Alternatif lain dapat diukur dengan berbaring, dan saat berbaring lengan atas harus sejajar siku dan agak miring. Prosedur lainnya dapat dianalogikan dengan mengukur tekanan darah sambil duduk.